Pasca Geger Geden, di situ ada sebuah penanda-penanda yang mengiringi Geger Geden. Di antaranya sosok yang mengatakan Geger Geden. Yang kedua, di situ ada yang diinisiasi sebagai makam Sunan Bonang yang ada di Tuban. Kemudian ada masyarakat yang merespon si penanda Geger Geden itu, yang kesemuanya terminologi Geger Geden itu terkait dengan kawasan Tuban. Saya ingin secara spesifik terkait dengan Geger Geden yang complicated itu, yang sangat kompleks, antara latar belakang Geger Geden, proses Geger Geden, dan pelaku utama Geger Geden yang menginisiasi Geger Geden itu. Saya ingin spesifik membahas tentang makam Sunan Bonang yang sesungguhnya ada di mana. Saya berbicara sejarah, fakta sejarah. Kalau merunut makam Sunan Bonang, ya asli Bonang ada di mana? Di Lasem. Ya di Lasem. Dan orang-orang kuno-kuno dulu, para kiai-kiai, apalagi yang kalau melihat riwayat yang sampai ke saya dari sanad historis, makam Sunan Bonang ya ada di Lasem. Abah saya sendiri mengkisahkan ke saya makam Sunan Bonang di Lasem. Beberapa zuriyah Mbah Sambu yang ada di Tuyuan, ada di beberapa tempat. Informasi dari leluhurnya sampai ke Mbah Sambu itu mengambil riwayat makam Sunan Bonang ya di Lasem. Karenanya sampai sekarang ini setiap saya mau ke Sunan Bonang di Lasem, mau tawasul pada Mbah Sunan Bonang, saya tawasulannya di Lasem. Abah saya seringkali tawasulan ke Sunan Bonang, datang ke Lasem. Dulu masa kecil saya beranggapan bahwa mengambil Lasem bukan mengambil Bonang yang ada di Tuban dan tempat-tempat yang lain. Itu saya beranggapan karena dekat saja. Saya genealogi Kajen Pati, kemudian tinggal di Lasem, dekat Lasem, tinggal di Pamotan, Rembang. Dengan Lasem itu kira-kira 5 kilo. Kalau ke Bonangnya itu nggak jauh, Bonang Lasem. Sehingga saya mengasumsikan ya ngambil makam Mbah Sunan Bonang di Lasem, asumsinya itu karena dekat aja. Meskipun kadang ziarah ke Wali Songo, Sunan Bonang Tuban tetap kita hampiri. Tetapi saya pernah dapat ijazah bahwa memang di sekitar makam Sunan Bonang Tuban itu banyak orang-orang mulia, warajulun minal kirami indana, betul-betul orang-orang yang mulia, betul-betul orang yang mulia, dan pencapaian
makomnya itu tentu di sisi Allah, Allah yang lebih tahu. Tetapi secara historis, mereka itu adalah para pejuang-pejuang di zamannya yang turut membebaskan dan mencerahkan umat. Makanya kalau di area pemakaman Sunan Bonang Tuban dijadikan cagar budaya, itu ya logis. Mengapa saya katakan logis? Karena di ring pertama makam area Sunan Bonang itu orang-orang besar, para tokoh, para pejuang. Dan boleh-boleh saja disebut makam Sunan Bonang Tuban sebagai sebuah istilah nama. Tapi pada hakikatnya di situ juga banyak orang-orang mulia, para pejuang-pejuang. Para dzurriyyah Wali Songo yang tidak teridentifikasi. Makanya kalau ke Sunan Bonang Tuban, hadrah saya ke seluruh ahli kubur di makbarati Sunan Bonang, isman wa alamatan. Itu. Jadi, tetapi kalau khusus ingin tawasul dengan Kanjeng Sunan Bonang, ya di Lasem. Tapi meskipun demikian, tetap saja karena sudah menjadi cagar budaya, orang tidak boleh memakamkan sembarangan di area cagar budaya. Ini ada sebuah kisah menarik. Ada seorang mursyid besar di negeri ini. Saya enggak menyebutkan nama beliau karena saya khawatir ada keluarga yang enggak berkenan karena saya belum izin menyebut nama beliau untuk sebuah kisah ini. Kiai besar tersebut dimakamkan di sebuah areal. Mursyid, ulama besar, alim alamah, muridnya banyak, kiai besar. Ya. Termasuk betul-betul memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan NU di tengah masyarakat. Belum dimakamkan di areal cagar budaya. Sebelum, ya mengapa dibuat cagar budaya area ini? Ya karena ada makam beliau. Karena ada makam beliau, setelah beliau dimakamkan di sini, akhirnya menjadi cagar budaya. Tadinya sebelum beliau dimakamkan di sini belum menjadi cagar budaya. Tapi setelah dimakamkan di sini, dengan adanya kawasan-kawasan yang mulia di lingkungan itu, akhirnya ditetapkan sebagai cagar budaya. Setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, ini keluarga beliau nggak ada yang dimakamkan di sini, cari tempat yang lain. Karena memang konsekuensi kawasan yang sudah dijadikan cagar budaya itu betul-betul tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh diganggu-gugat. Apalagi ini misalnya di pemakaman Sunan Bonang Tuban. Sudah di mungkin tahun 2010 mungkin kelihatannya itu. Sudah dibuat cagar budaya. Jangankan orang lain, dzurriyyah Mbah Sunan Bonang pun yang namanya digunakan atau yang kawasannya menjadi inisiasi makam Sunan Bonang. Jangankan orang lain, dzurriyyahnya pun, kalau sekarang ada orang mengaku cucu Sunan Bonang terus dimakamkan di area pemakaman Sunan Bonang Tuban yang sudah notabene sudah menjadi cagar budaya, itu juga nggak boleh. Karena konsekuensi dari sebuah ketetapan cagar budaya itu sudah tidak ada boleh yang ngulik-ngulik, mengurangi, menambahi.
Itu sudah konsekuensi ketetapan hukum. Karenanya menjadi persoalan ketika di makam Mbah Sunan Bonang Tuban, pemakaman Mbah Sunan Bonang Tuban, ada pendatang baru dimakamkan di situ yang notabene di situ ring pertama. Kan ada ring pertama, ring kedua, ring ketiga. Nah, di ring pertama betul-betul sudah nggak boleh. Kalau sudah masuk dalam ketetapan sebagai cagar budaya. Itu. Meskipun menurut riwayat yang saya ambil secara historis, makam Mbah Sunan Bonang yang benar ada di Lasem. Saya sendiri sedang mengikuti abah saya tawasul di makam Mbah Sunan Bonang Lasem, dan duriah-duriah Mbah Sambu Lasem juga telah meriwayatkan sampai kepada saya, rata-rata tawasul dengan Mbah Sunan Bonang mereka datang di Lasem. Yang sekarang ini juru kuncinya kebetulan saudara saya, yaitu Mas Lutfi. Salam untuk Mas Lutfi. J. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.